surat layanan umum. Dan saya kebetulan karena saya arsitek, saya menjadi ketua umum atau sering disebut presiden Indonesian Institute of Architect, presidennya arsitek seluruh Indonesia. Saya sering mendampingi menteri pemanapun. Langsung selang ya. Pak. Oh, enggak ada. Iya, Pak. Soalnya ada acara khusus yang itu. Iya, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kami dari tim sejarah Muhammadiyah Cabang Turi berkesempatan untuk bisa silaturahmi ke dalam kubur Bapak Haji Bafroni di Ablak Mangerto Guru Sleman. Beliau adalah salah satu yang kami anggap mempunyai sejarah di Muhammadiyah Turi secara agak lebih lengkap daripada kita yang generasi muda, dan juga insya Allah merupakan pelaku sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersilaturahmi dengan beliau untuk itu. Boleh mulai Pak, bisa derek pun ceritakan dari sejarah Bapak, mungkin dulu dari secara pribadi Jadi begini, menurut yang saya tahu bahwa Muhammadiyah di Turi itu benar-benar sudah ada sejak lama. Paling tidak yang saya ketahui sejak diresmikannya cabang Muhammadiyah Turi, kira-kira tahun 63, tepatnya saya lupa. Nah,
saya melihat walaupun saya masih relatif muda, saya kecil, tapi sudah tahu kiprahnya bagaimana Muhammadiyah Cabang Turi didirikan. Para pengurus ketika itu ya sudah sepuh-sepuh, tentunya sekarang justru sudah tiada semua. Yang saya tahu adalah Bapak Marto Supatmo, Bapak Marto Prasetyo, Bapak Adi Suwanto, Bapak Mulyo Diarjo, Sari, Bapak Sudarman, jadi Bapak Karto Pranjono Bintang. Yang lain tentunya saya banyak yang lupa, tapi masih muda saja. Kalau mungkin kembali ke lebih awal lagi ya Pak. Oh iya. Ini Bapak Niko, kelahiran wonten Turi ini kan atau dari? Oh iya, saya asli Ngablak. Lahir tahun 1950. Jadi ketika Muhammadiyah Sidoarjo didirikan, saya sudah berumur 13 tahun, sudah remaja. Jadi tahu persis, sudah tahu, sudah rodo nangar. Terus perkenalanipun Bapak dengan Muhammadiyah pada waktu itu kata Sudiman, apakah melalui pendidikan atau melalui Dasudi gitu? Oh iya. Ketipun. Jadi sejak awal begitu Muhammadiyah ada, kan terus mengadakan kegiatan pengajian di Masjid Sidoarjo. Sebelum ada masjid dulu musola Sidoarjo. Itu saben malam Selasa. Saya walaupun rumahnya Ngablak, hampir rutin mengikuti pengajian di Sidoarjo. Yang ustadznya antara Bapak Adi Suwanto, Bapak Sahlan, petugas KUA yang saya ingat itu, demikian Pak Mulyo Diarjo yang saya ingat itu, dan ada kelanya Bapak Marto Supatmo. Terus dengan Muhammadiyah saya memang sejak awal sudah paham karena kakak-kakak saya kan sudah bermuhammadiyah. Sekolahnya juga di Muhammadiyah ketika itu. Di Sidoarjo sudah ada, di Ganggung juga ada. Karena kelanjutan dari Sidoarjo itu di Ganggung. Entah sampai kelas berapa saya lupa namanya, Week School apa namanya. Kemudian di Ganggung ada sekolah Muhammadiyah lanjutan. Kakak saya semuanya alumni dari Muhammadiyah, sehingga saya dari kecil sudah mendengar itu begitu. Lebih tepatnya setelah tahu Muhammadiyah didirikan itu, saya senang pada Muhammadiyah karena kajiannya mudah diterima, relatif ilmiah gitu. Kemudian walaupun sebentar saya pernah mengenyam pendidikan di SMP Muhammadiyah Sleman. Hanya setahun karena ketika itu G13 PKI meletus, sekolah saya kan di Jogja, di SMP pedagogik namanya. Ketika itu politik sedang bergejolak sehingga saya tidak memungkinkan untuk di sana, dan saya pindah ke Sleman, diajar oleh Bapak Slamet Raharjo, Pak Haji ya, itu yang mengajar ke Muhammadiyah. Dengan demikian saya lebih mantap, lebih mendalami Muhammadiyah karena memang pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Slamet Raharjo betul-betul ya, menurut saya sangat-sangat mengena. Demikian pun di lingkungan Ngablak bukan bermuhammadiyah, ada Bapak Adi Suwanto, Bapak Sahlan, kakak-kakak saya dari yang paling sepuh sampai yang Pak Yuti itu kan bermuhammadiyah juga. Kemudian yang lain setelah agak besar ya makin intensif saya berorganisasi Muhammadiyah. Lebih kurangnya tahun 77-78 saya sudah aktif di Pemuda Muhammadiyah. Yang ketika itu ketuanya Mas Dakiri Teke. Almarhum ya. Almarhum itu ketika itu ketuanya. Dan yang lain ya banyak, ada Pak Kirdo, ada Pak Sudianto, Mas Arjono, dan banyak lagi. Kemudian di sekitar tahun 79 Mas Dakiri dengan teman-teman pengurus Pemuda Muhammadiyah ketika itu masih Pemuda Muhammadiyah itu berinisiatif mendirikan organisasi Orto Muhammadiyah Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang ketika itu basicnya ada di Ngablak. Nambornya di tempatnya Pak Yuti pernah dipasang lama, itu latihannya di lapangan Ngablak atau di halaman kelurahan Bali Desa Ngablak itu.
cukup lama. Iya. Nah, sampai sekarang saya eksis di Muhammadiyah karena memang mungkin jiwa saya sudah menyatu dengan Muhammadiyah. Walaupun bagaimanapun keadaannya, saya tetap bermuhammadiyah insya Allah dengan khidmatnya. Iya Pak. Iya. Kalau mungkin apa yang menjadikan Muhammadiyah itu mengena ke Bapak ini kok napa Pak? Oh. Menjadi daya tarik ya. Iya. Jadi menurut pemahaman saya sejak mengenal Muhammadiyah masih kecil itu, Muhammadiyah kok didirikan oleh orang yang cerdas, orang yang pintar. Terus ajarannya juga sangat ilmiah, sangat memperhatikan para fakir miskin, para ulama dan sebagainya. Demikian pun amalan yang relatif hadis dan berdasarkan Quran dan Sunnah. Itu sebabnya saya bermantap-mantap sejak awal memang sudah begitu adanya, apalagi sekarang makin tua saya tidak pernah merupakan dan selalu berkhidmat padanya. Kalau pengajian ataupun tingkatan-tingkatan perkaderan yang mungkin pengalaman yang menarik yang pernah diikuti Bapak. Jadi sebelum saya akhirnya menjadi pengurus pemuda Muhammadiyah itu kan generasi saya sebelum saya adalah bapaknya Mas Naro sendiri, Pak Misran itu sekretaris pemuda Muhammadiyah. Pak Yuti ketuanya siapa? Saya lupa. Pak Yuti Pak Narto Ganggong. Oh iya. Pak Narto Ganggong ketuanya, sekretarnya Pak Misran, Bapak Panjenengan. Kemudian ada Pak Yuti itu bagian apa? Tapi ya memang begitu. Ketika itu pemuda Muhammadiyah memang hebat, menurut saya hebat. Aktif mengadakan pertemuan dan kajian rutin. Demikian pula pemuda Muhammadiyah Turi itu cakupannya sampai ke Randu Songo, Dukuh, kemudian ke arah barat sampai Ngentak Tepan, Pak Tugiman, Pak Harto dan sebagainya itu angkatan itu. Pak Samsuri Sidarjo tentu sudah. Ya Mas Dagiri pasti. Setelah itu saya ikut-ikutan. Dan ketika itu pemuda Muhammadiyah relatif aktif begitu. Yeah. Sering mengadakan kunjungan. Yang saya tahu paling enggak ada yang pertama periodenya Bapak Mesran beserta teman-temannya itu mengadakan lawatan ke pemuda Muhammadiyah Muntilan di Gunung Pring. Oh. Ya, mengadakan persahabatan dengan sana. Kemudian yang berikutnya setelah periode saya itu pernah melawat di pemuda Muhammadiyah Kota Gede, persahabatan olahraga. Sepak bola. Sepak bola pernah, ada tenis meja, badminton dan sebagainya. Demikian pula pernah ke pemuda Muhammadiyah Gamping. Jadi relatif aktif. Makanya kalau sekarang kok kelihatannya saya belum melihat itu apa memang tidak ada, apa saya tidak tahu. Kok geliatnya menurut saya kok malah hebat yang dulu. Mungkin kurang kurang semangat. Ketika itu orang-orang atau anak-anak pemuda Muhammadiyah itu semangatnya tinggi untuk bermuhammadiyah, untuk silaturahmi itu tinggi. Bahkan juga pernah ke kota di mana itu? Nah, di Noto Prajan apa Noto mana? Ngampilan sekitarnya. Jadi persahabatan pemuda Muhammadiyah sini dengan Muhammadiyah Noto Yudan ya. Itu pernah seperti itu. Maka menurut saya yang menjadikan saya cinta dengan Muhammadiyah ya karena ajarannya simpel tapi berdasar Quran dan hadis dan orang-orangnya memang dapat dipercaya. Orang-orangnya ikhlas berkhidmat dapat dipercaya. Itu sebabnya sejak awal periode pemimpinan yang lalu itu saya masih mengenal sifat-sifatnya, kesalehannya begitu tinggi, makanya saya juga terinspirasi oleh beliau yang menjadi pimpinan dari saya. Ya, jadi setelah di pemuda Muhammadiyah kemudian ke Muhammadiyah ranting dan cabang kan? Iya. Oh, itu terus mungkin Pak, kalau di Ngablak di Bangkuta itu kan mungkin ada sholat Idul Fitri di lapangan Ngablak ya? Oh iya. Itu mungkin bisa derek diceritakan. Oh iya.
sejarahnya Ya. seperti itu. Betul. Jadi kalau menurut sejarah yang pasti saya tidak ingat, belum ingat. Artinya saya mungkin belum besar apa belum ada. Oke. Tapi setelah saya nalar sudah SD ikut-ikutan sholat Id itu di Ngablak sudah ada. Oh. Yang itu dilaksanakan di lapangan. Kemudian yang diserai tugas itu karena lokasinya ada di Ngablak ya orang Ngablak. Yeah. Pemuda-pemuda ketika itu kakak-kakak saya, pemuda yang lain di Ngablak itu pada rajin untuk mengadakan persiapan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan. Bahkan ketika itu alatnya belum secanggih sekarang. Okay. Jadi membuat patrok-patroknya aja harus menerbang bambu petung, dipotong-potong, kemudian diruncingi, baru dipasang, dipatrok-patrokin, terus ditaleni dengan duk itu, ijuk yang dari tali ijuk itu bukan dari plastik, bukan dari rapia. Karena memang teknologi saat itu seperti itu. Yeah. Demikian pula air wudhunya, bukan berarti dari rumah tidak wudhu, memang disediakan bagi yang mungkin belum wudhu atau sudah batal, di ledengan itu, ledeng Ngablak itu dibendung demikian rupa sampai airnya meluap sampai ke atas. Sehingga kalau dia masuk lapangan di samping bisa cuci kaki, mungkin ada yang belum wudhu bisa wudhu di sana. Itu sejak saya kecil banget sudah ikut terlibat. Nah, yang tokohnya ya banyak kalau Ngablak. Di samping kakak saya ada Pak Ambari, ada Pak Yukoni itu putra Pak Masuri sini ini, ada Pak Muhajir putra Pak Marto Prasetyo, ada Pak Tohari, ada Pak Ahmad Toyib, ada Pak Wiryo Diarjo kakaknya itu, ada Pak Muhammad Juki. Pokoknya orang Ngablak ketika itu ya memang sudah bermuhammadiyah. Jadi kampung Muhammadiyah kan? Ya. Terus itu Pak, yang imam khotibnya itu seperti waktu itu? Imam khotibnya seingat saya lokal saja, Lokal, dari orang-orang dalam saja. Oh, iya. Ada Pak Toyiban, ada Pak Marsudi, ada Pak Diswanto, ada Pak Marto Prasetyo dan sebagainya yang sepuh-sepuh dulu. Terus kan itu apa sound systemnya waktu itu? Oh, sound system memang sudah ada tapi masih sederhana. Itu nyewa kok kelihatannya. Nyewa dari Karamuni apa dari mana? Itu sederhana sekali. Iya. Terus jadi mungkin kalau melihat sekilas mungkin ya berkecimpung di Muhammadiyah lebih dari setengah umur Bapak sudah bermuhammadiyah ya? Sudah. Dari remaja sampai sekarang Ya. tidak bergeming gitu. Insya Allah begitulah. Kemudian apa lagi ya yang terkait kajian-kajian yang ada di Muhammadiyah, Pak, bisa diceritakan antara dulu dan yang sekarang itu mungkin ada apa? Bedanya atau tidak? Oh ya, jadi kalau dulu memang kajian itu sangat sederhana dan sangat terbatas. Semisal di Sidoarjo itu pengajian malam Selasa, di Ngablak tempat rumah Pak Bisri itu saben malam Rebu. Itu pesertanya juga dari warga sekitar kita, dari Ngablak, Kekek dan sebagainya, dan yang kerso hadir pada saat itu. Ustadznya Pak Adi Suwanto, memang tokoh kita di saat itu. Dan Pak Sahlan, tokoh juga, dan juga masih menggunakan alat sederhana, artinya lampunya Petromak, dan alas lantainya digelari kepang dengan tikar zaman dulu itu. Kalau referensi atau bahan yang dijadikan untuk kajian itu? Setahu saya bapak-bapak yang memberi kajian itu juga menggunakan buku-buku cetakan Muhammadiyah. Okay. Dan saya masih ingat betul bahwa buku cetakan Muhammadiyah itu pasti di halaman belakang, keluar belakang, itu ada lambangnya. Lambangnya mungkin Mas Tanto belum pernah lihat atau pernah lihat, Mas? Ada orang membajak. Oke. Nah, itu pasti setiap cetakan dari percetakan Muhammadiyah itu ada labelnya begitu. Nah, di sana ada tulisannya, siapa menanam mengetam. Artinya apa?
Artinya ya siapa yang berbuat baik juga akan mendapat kebaikan. Itu falsafah Muhammadiyah yang disampaikan secara umum begitu. Iya. Iya. Seingat saya begitu. Setiap percetaan yang dikeluarkan cetakannya dari Muhammadiyah ada label logonya. Iya, Pak. Terus mungkin kalau mengenai muktamar, Pak, apakah dulu juga namanya ada muktamar itu warga-warga kita yang ada di Turi dan sekitarnya juga mengikuti acara muktamar? Oh iya betul. Ya. Jadi warga Muhammadiyah sekitar yang saya tahu kalau sakupannya sekitar Bangunkerto Ya. itu mengumpulkan apa itu Salah. tanaman-tanaman hasil tanaman Pak Oh, iya. dari sawah, ada sayur-sayuran, ada beras, ada kelapa dan sebagainya. Namanya kok dulu itu namanya in natura gitu. Jadi, In natura. in natura mungkin dari hasil natur kan alam, Oh. hasil alam, dari sayur-sayuran, dari kelapa, dari beras itu disumbangkan, dikumpulkan, kemudian dibawa ke panitia di Jogja khususnya ketika muktamar diadakan di Jogja. Ya. Terus ya Pak, ya, insya Allah Muhammadiyah sekarang sudah ke 112 Ya. tahun ya Pak. Hmm. Mungkin Bapak bisa memberikan apa kepada anak-anak muda, generasi muda Muhammadiyah, apa yang harus tetap dipegang, menjadi semangat untuk Ya. bermuhammadiyah, Pak. Jadi menurut saya kita harus berbangga, berpuas diri, walaupun tidak harus menyombongkan diri. Muhammadiyah sampai sekarang 112 tahun ini bukan umur yang pendek. Kenapa sampai seumur itu dan selalu terus berkembang? Karena menurut saya Muhammadiyah itu dilaksanakan dengan ikhlas, dengan khidmat. Tidak ada kurang di Muhammadiyah kok ambisi mencari jabatan, tidak. Apalagi korupsi, saya belum pernah mendengar Muhammadiyah berkorupsi. Itu sebabnya sampai umur 112 tahun masih hebat dan masih berkembang, terus berkembang, pasti berkembang. Dan insya Allah tidak pernah henti Muhammadiyah itu. Karena di dalam persyarikatan itu muncul orang-orang yang hebat, orang yang ikhlas, orang yang taat pada Allah. Makanya Muhammadiyah selalu eksis dan insya Allah selalu ada dan berkembang terus menerus. Untuk generasi muda Muhammadiyah yang masih relatif muda daripada saya, ya saya cuma titip ngomong saja, hidup-hidupilah Muhammadiyah sebagaimana pesan Yahya Madalan, hidup di Muhammadiyah dan berkhidmatlah pada Muhammadiyah, dan insya Allah dengan bermuhammadiyah kita akan mendapat ridho dari Allah dari dunia sampai akhirat. Terus untuk apa ya, perkaderan yang mungkin bisa yang ideal menurut Bapak seperti apa untuk bisa ya Muhammadiyah ya tidak hanya untuk yang kemarin yang sudah yang sepuh, tapi juga untuk generasi muda. Itu kira-kira apa yang bisa ditawarkan kepada anak muda lah, generasi muda di Muhammadiyah? Kalau enggak tentang perkaderan itu memang saya kira di mana-mana menghadapi kendala. Ya. Di Turi skopnya lebih sempit lagi, di Bangunkerto sendiri, PRM Bangunkerto saya kira juga sama saja. Kendalanya itu tidak banyak orang tertarik pada Muhammadiyah. Saya juga heran. Jangankan orang yang awam, orang yang sekolahnya dari Muhammadiyah saja, banyak yang tidak suka ke Muhammadiyah. Ini kan menjadi tantangan. Kenapa begitu? Mungkin pendidikan ke Muhammadiyahnya kurang begitu menusuk, kurang begitu menunjang perasaan anak. Kok beda dengan angkatan saya dulu, begitu diberi pelajaran Muhammadiyah itu betul-betul dirasai, kemudian dihayati, kemudian dirasakan dengan hati yang ikhlas. Saya harus Muhammadiyah. Ini mungkin kendalanya memang banyak yang menafsirkan Muhammadiyah itu tidak menjanjikan dunia kelihatannya, iya kan? Jadi kita memang prihatin tentang perkaderan
ngablak saja yang skupnya lebih kecil. Saya juga khawatir jangan-jangan setelah saya tidak ada yang muncul sebagai kader lagi. So yang saya harapkan jadi kader juga kelihatannya masih suka bengkak-bengkok gitu. Mungkin di tempat yang lain juga sama. Walaupun alumnus dari perguruan tinggi Muhammadiyah pun belum tentu ya. Kemudian eksis dan sangat gigih bermuhammadiyah. Saya kira ini tantangan bersama dari LCPR perlu turun ke bawah memberikan dorongan. Kalau saya ya kebetulan saya itu alami saja menjadi orang Muhammadiyah, tidak pernah ada yang nyuruh apalagi memaksa, ada alami saja. Yang cuma melihat kakak saya, seangkatan Bapak Mas Tanto, kok orang bermuhammadiyah, orang bermuhammadiyah kok orang-orangnya terpelajar begitu. Ketika itu kan sudah pada kuliah, masih sekolah dan sebagainya. Terus kalau untuk istilahnya menanamkan nilai-nilai Muhammadiyah di dalam keluarga itu, menurut Bapak yang prosesnya itu sendiri Pak, yang bisa mengena gitu kepada keluarga putra-putra kita itu Pak? Ya, menurut saya yang paling penting itu contoh. Tadi kita harus memberi contoh bermuhammadiyah itu begini, rela berkorban. Harus diutamakan rela berkorban, kemudian senang berorganisasi. Dengan organisasi itu sesulit apapun perkara itu lebih mudah diatasi, karena banyak relasi, banyak teman yang mungkin bisa memberikan semangat, berikan jalan keluar dan sebagainya. Makanya dalam bermuhammadiyah itu banyak manfaatnya. Di samping secara pribadi kita bisa membina akidah, demikian ibadah. Maka secara kekeluargaan kita juga membimbing anak-anak kita untuk berislam secara benar dan kafah. Menurut saya begitu. Iya Pak. Demikian tadi sekilas kita ngobrol dan banyak sekali mendapatkan ilmu dan hikmah dari percakapan pagi ini bersama beliau Bapak Haji Bakhroni dan Abla Turi yang tadi menceritakan sejarah dan bagaimana beliau bermuhammadiyah dari remaja sampai sekarang tetap berhikmah di Muhammadiyah. Semoga ini bisa menjadikan contoh untuk kita tetap bermuhammadiyah dalam rangka tadi disampaikan bahwa tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai ridho Allah tadi ya, mungkin yang tadi saya ingat dari yang disampaikan Bapak Ron. Demikian Bapak, matur nuwun silaturahminya. Insya Allah kita akan masih sering bertemu di lain kesempatan dengan mungkin cerita lain, mungkin itu demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari. Matur nuwun sekali. Demikian pemirsa, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.